Aisyah McLeo Duta Kiara atau yang kerap disapa Aisyah, anak sulung pasangan Akdiat Duta Mojo alias Duta dengan Adelia Lontoh, rupanya sudah menuruni bakat seni ayahnya. Duta bahkan kerap pamer suara merdu Aisyah saat Sheila on 7 manggung. Duet Duta dan Aisyah memang selalu mencuri perhatian para penonton. Wajah Aisyah yang cantik dan suara merdu membuat Aisyah menjadi idola baru di atas panggung. Dilihat dari bahasa tubuhnya, bapaknya adalah orang yang baik. Saya percaya itu. Tepuk tangan paling meriah untuk Aisyah McLeo. Pokoknya dia dikerjain sama bapaknya ya. Yes, setiap weekend Aisyah memang selalu diajak sang ayah untuk manggung dan menjadi backing vokal Sheila on 7. Dan siapa sangka, berawal dari backing vokal, kini Aisyah malah duet bareng dengan Duta. Lantas, apa lagu favorit Aisyah saat manggung bersama Sheila on 7? Paling suka bawain lagu Baru Baik Suka. Terus Sevilla. Aku suka part-part backing vokalnya. Terus sama bait pertama. Duta bahkan tak segan turun langsung mengarahkan Aisyah saat menjalani rekaman. Dibimbing langsung oleh sang ayah, Aisyah merasa nervous dan kerap meminta maaf kepada Papa Duta kalau melakukan kesalahan saat rekaman. Indah penuh cerita, muda pula bodoh. Indah penuh cerita. Nah, per-part aja dulu, nggak apa-apa. Gitu ya? Maaf ya Pak. Oh maaf ya Pak, nggak apa-apa. Enjoy Kak, sikat Kak. Bagi Duta, momen manggung bersama Aisyah menjadi momen spesial lantaran ia bisa lebih dekat dan menghabiskan waktu bersama. Mengingat di usia Aisyah yang sudah menginjak 22 tahun ini, putrinya lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya dibandingkan di rumah. Anak itu emang mati dikit gitu, di penyanyi latar segala macam. Saya ada momen bersama anak saya gitu. Belum usai drama antara Inara Rusli dan Virgon perihal perebutan hak asuh anak, publik digegerkan dengan beredarnya surat undangan pernikahan Virgon dengan model sekaligus pemain sinetron Lindi Fitriana pada 26 Februari 2026 nanti. Tapi sayangnya rencana pernikahan antara Virgon dan Lindi sama sekali tak diketahui oleh keluarga, khususnya ibunda Virgon, Eva Manurung. Bisa jadi ketidaktahuan atau pura-pura tak tahu itu, lantaran Virgon pernah menulis ultimatum kepada keluarganya agar tak ikut campur dalam urusan pribadinya lagi. Karena dia juga belum bicara. Dia belum ada ngomong, belum ada bicara tentang pernikahan, tentang ini. Saya nggak ikut campur. Mendadaknya kabar pernikahan Virgon dan Lindi di tengah huru-hara mantan istrinya yang jadi perebut suami orang dicurigai jika Lindi sudah berbadan dua. Pernikahan pada tanggal 26 Februari itu dibenarkan oleh kantor urusan agama Kelapa II Tangerang. Bahkan mantan kekasihnya, Luna, sudah mengetahui jauh-jauh hari jika Virgon dan Lindi bakal melangsungkan pernikahan. Semoga kamu bahagia terus sama pasangan kamu yang sekarang. Jangan disakitin lagi. Kalau sama aku nggak bisa berubah, setidaknya sama orang lain bisa berubah. Alhasil bocornya pernikahan itu pun langsung membuat Virgon geram. Virgon menyayangkan jika pernikahan yang bakal dihelat secara tertutup dengan Lindi tersebar ke publik. Mungkin biasa berjalan lancar. Ya tadi gimana, Virgon ketemu sama Virgon benar kah itu katanya mau nikah lagi Virgon? Virgon, benar kah itu Virgon? Sementara itu, pengakuan Yudi yang mengaku sahabat dekat Inara menyebut jika tak ada pernikahan siri antara Insanul Fahmi dan Inara. Tak ayal pengakuan Yudi itu pun bikin heboh. Lantas benarkah pengakuan Inara dan Insan telah menikah siri pada 7 Agustus tahun lalu merupakan bentuk kebohongan agar terhindar dari jerat hukum yang dilaporkan Wardah Tinamawa terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan?
Tapi nyatanya saat ini bukan hanya penjara yang ada di pelupuk mata, sanksi sosial pun Inara dan Insan tuai. Aku dulu adalah teman dekatnya, salah satu teman dekatnya saudari IR. Mari kita sama-sama jujur pada diri sendiri bahwa sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, belajar untuk memaafkan diri sendiri dan meminta maaf. Jadi ya apapun itu ujian yang Allah berikan, aku insya Allah terima dengan ikhlas. Tak pernah habis sensasi, ada saja kelakuan Lisa Mariana yang mengundang sorotan netizen. Belum lama berkasus dengan endorse kepiting Alaska, kini aksi Lisa kembali menarik perhatian. Ya, sosok kontroversial itu baru-baru ini mengundang simpati dengan memberikan takjil gratis. Ibu, mau nggak gratis? Ya. Kalau mau ambil aja. Ibu ambil 2. Nih 2. 3. Tak hanya itu, Lisa pun turut membagi-bagikan nasi box dan menyelipkan sedikit uang dibagi-bagikan untuk berbuka puasa. Tanpa menjaga jarak, Lisa bercanda dengan para pengemudi ojol yang menerima nasi box darinya. Aku mau berbagi ini nasi box, terus ada juga es buah, terus kita mau hempilin ya, masukin di dalam nasi boxnya itu jajan gitu, mau bagi-bagi rezeki. Nama Lisa Mariana terkenal sejak dirinya terlibat skandal dengan mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Belum kelar kasus tersebut, Lisa terus membranding namanya dengan aksi-aksi kontroversial lainnya yang cukup menyita perhatian publik. Lantas apakah dengan itu cara Lisa ingin mewujudkan impiannya menjadi orang terkenal? Nggak apa-apa kan, emang lagi viral lagunya kan gitu. Dan lagunya emang juga udah legend ya. No komen, pokoknya kita doakan aja. Aku nggak mau ngomong perihal itu, nanti juga bermunculan sendiri. Gua nggak tahu kenapa nasi kulit Maigun jadi sesepi ini. Ivan Gunawan Meradang. Pasalnya ada seorang konten kreator yang mengulas salah satu usaha bisnis kulinernya yang saat ini sedang sepi pengunjung. Kekesalan Igun ditumpahkan lewat akun media sosialnya. Di captionnya, Igun menyesalkan mengapa justru mereview sepinya gerai bisnis kulinernya itu, bukan malah mendoakan agar ramai pengunjung. Igun pun dengan telak menyebut jika si konten kreator tersebut ingin terkenal secara instan melalui kolom komentarnya. Membuka gerai makanan kan susah-susah gampang. Gimana caranya untuk bisa menu-menunya semuanya stabil rasanya. Pokoknya makanannya bisa terus dinikmati lah gitu. Wajar jika Igun sereaktif itu menanggapi review konten kreator tersebut. Pasalnya sejak berhijrah, Igun sangat peduli pada sesuatu dalam lingkar kehidupannya. Baginya saat ini dibutuhkan kesadaran untuk saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Hal itu konsisten ia buktikan lewat sedekah nasi gratis yang selalu disediakan menjelang subuh yang diperuntukkan untuk warga sekitar kediaman rumahnya. Tak hanya itu, Igun pun turut membangun masjid. Dari aku peletakan batu pertama, aku udah bilang, aku minta sama Allah, ya Allah, jadikan masjid ini pada saat hari pertama menuju Ramadan. Saya buat masjid bukan buat diri saya, tapi buat masyarakat setempat.